Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Review Venerza dari 2TIE di mata kuliah Bengkel Pemrograman Framework 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang progres project saya, yang mana saya akan membahas terlebih dahulu dari website, kemudian nanti juga ada untuk poster websitenya. Sebelum itu saya mulai progresnya terlebih dahulu dari websitenya. Nah, untuk website dari guestnya, saya sudah menambahkan logo di sini. Jadi yang sebelumnya itu hanya tulisan, saya sekarang sudah menambahkan logo. Kemudian juga untuk tulisannya itu saya mengubah fontnya, jadi menggunakan font dari Montserrat di sini. Oke, mungkin itu aja. Sisanya masih tetap sama yang sebelumnya. Mungkin saya akan coba menjelaskan tentang halaman berikutnya yang saya tambahkan, yaitu ada di daftar harga. Yes, sebentar. Terklik. Jadi ketika kita klik salah satu daftar harga di sini, kita bisa mensimulasikan harganya. Sebagai contoh di sini yang first class, di situ kan harganya 4.000 per kilometer. Nah, di sini bisa kita simulasikan harganya. Nah, juga di bisnis seperti itu. 2.500, ekonomi 1.200, hingga yang paling bawah itu ada premium ekonomi juga. Nah, saya akan coba demokan di salah satu mungkin di bagian promo ini. 800 per kilometer. Jadi di sini jika kita memasukkan jaraknya itu sekitar 300 kilometer, maka kita hitung akan mendapat harga 240.000 untuk 300 kilometer di paket promo ini. Nah, sedangkan kita coba di yang lain, misalnya di bisnis, ketika kita masukin jaraknya itu 1000 kilometer misalnya, dari 2400, 2500 per kilometer, maka ketika kita hitung kan muncul seperti ini. 2500 kali 1000 kan 2.500.000. Nah, untuk codingannya itu, saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah menambahkan file baru dengan nama Presimulate. Nah, untuk Presimulate sini saya menggunakan use params yang mana berfungsi untuk mengambil ID yang ada di URL-nya. Ini dari React Router DOM. Kemudian ketika kita lihat di bawah, dia juga gunakan di sini use effect untuk nge-fetch plan-nya berdasarkan ID-nya. Lalu ketika kita mengecek plan-nya itu, kita memanggil function dari getById. Yang mana ini dari Supabase Service. Nah, untuk Supabase Service ini saya lakukan modifikasi sedikit. Jadi di bagian Supabase Service ini saya tambahkan beberapa parameter gitu. Jadi seperti ada table, method, data, params, dan config. Yang mana ketika kita panggil method dari Supabase Service, maka kita bisa melihat di sini. Kita bisa masukkan beberapa parameter. Nah, karena kita ingin mengget data by ID, maka kita perlu parameter yang namanya itu params, ataupun ID yang akan diambil. Nah, di sini saya buat metode baru dengan nama getById, kemudian saya panggil metode Supabase service-nya. Lalu saya tambahkan parameter ID yang sama dengan ID yang dikirim dari argumen yang ada di sini. Jadi ketika kita panggil getById-nya, di sini ada nama tabel dan juga ID yang nantinya itu akan dilakukan proses fetch dari Axios-nya seperti itu. Lalu kita akan ambil datanya, lalu kita taruh di bagian state set plan. Kemudian ketika error maka akan ditampilkan pesan seperti ini. Dan kita set loadingnya ke false. Karena tadi ketika kita fetch data kita set loadingnya true terlebih dahulu. Kemudian kita di sini ada handle simulate. Jadi ini adalah function yang akan dieksekusi ketika kita mensubmit formnya. Jadi ketika kita submit, kita pertama itu lakukan prevent default terlebih dahulu agar submitnya itu tidak mengambil nilai default. Kemudian untuk bagian pengecekannya, jadi di sini kita cek dulu apakah ada plan ataupun distance-nya yang diinputkan. Nah, jika tidak ada, maka set total itu akan di set 0, yang mana set total ini merupakan kotak yang ada di bawah ini. Jadi ketika defaultnya itu ketika tidak ada isi dari jarak dan juga harganya, maka dia akan kosong. Salah satu dari itulah tidak ada isi, maka dia akan kosong set totalnya. Sedangkan ketika sudah ada isi, kita akan melakukan perhitungan terlebih dahulu. Jadi kita ambil terlebih dahulu untuk price-nya itu kita convert ke number, kemudian kilometer juga kita convert ke number. Lalu kita lakukan pengecekan lagi jika kedua-duanya itu merupakan tidak merupakan number,
ataupun tidak merupakan angka, maka tetap di set 0 untuk totalnya. Nah, ketika semua pengecekannya sudah sesuai, tidak ada validasi yang bertolak belakang, maka kita bisa melakukan mengisi set totalnya ini berdasarkan price per KM-nya dengan KM. Jadi kita kalikan tadi, misalnya harganya tadi kan 2.500, ketika kita kalikan 1.000, maka dia akan menjadi 2.500 sesuai untuk rumus ininya. Nah, kemudian di sini juga ada untuk ngeset loadingnya. Jadi ketika kita sedang loading data atau mengambil data, ketika kita refresh di sini, harusnya itu ada loading, cuman karena sepersekian detik tidak terlihat, jadi harusnya itu ada loading ketika kita ini, ketika kita nge-fetch dari plan-nya. Nah, kemudian juga di sini jika plan-nya itu nggak ada, maka paket tidak ditemukan. Ataupun ketika kita memasukkan ID yang sudah ID yang kosong gitu, misalnya 90 kan tidak ada, maka paket tidak ditemukan. Nah, gitu. Kemudian untuk codingannya seperti biasa ya, di bagian return-nya kita ketika form itu di-submit, maka akan memanggil function handle simulate. Kemudian untuk bagian card-nya di sini ada plan service untuk menampilkan service-service apa aja yang disediakan yang ada di sini. Kemudian di sini juga ada plan price-nya yang kita ambil dari data berdasarkan ID ini. Jadi jadi yang untuk service ini diambilkan berdasarkan ID, ini juga diambil berdasarkan ID, dan juga harga diambil berdasarkan ID semua. Jadi kita mengambil itu sebagai detail lah dari harga paket ataupun produknya. Nah, kemudian di sini ada file jaraknya, yang mana di sini on change untuk ngeset distance dari data yang nantinya kita kalikan dengan harga per jamnya. Lalu di sini ketika kita klik tombol submit harga, hitung harga yang berfungsi sebagai submit. Nah, di sini unsubmit tadi ya. Maka kita akan melakukan function yang ada di sini, lalu kita tampilkan untuk total harganya jika total itu berisi, gitu. Seperti itu ya. Nah, mungkin untuk penjelasan dari websitenya segitu aja dulu. Untuk progres-progres lainnya nanti ya akan saya tambahkan juga. Dan juga beberapa mungkin perubahan tampilan mungkin ada yang tidak sesuai. Lanjut ke bagian dari posternya. Nah, untuk posternya seperti ini kira-kira. Jadi saya di sini sudah membuat 2 buah poster. Yang mana untuk poster pertama itu sudah menampilkan overview lah gitu dari produk kita ya. Jadi di sini ada logo, lalu ada namanya, nama produknya, nama websitenya, lalu ada logo Politeknik Caltech Riau dan juga akreditasi unggul di sini. Di sini ada slogannya, kemudian ya seperti ini. Ada bagian teks di sini untuk link dari aplikasinya. Lalu di sini juga ada logo dari prodi, kemudian nama, NIM, dan juga di sini ada mata kuliahnya seperti itu. Nah, untuk perselnya ini harusnya itu sudah sama dan juga saya sudah melakukan update terbaru. Itu tadi ada penambahan logo, perubahan logo ya seperti ini, ada perubahan logo, kemudian juga tadi ada halaman daftar harganya yang seperti ini. Nah, mungkin oh ya, lanjut ke poster kedua ya. Nah, seperti ini untuk fitur kami. Jadi ini daftar-daftar fitur yang ada di Flyingmix. Jadi saya akan tampilkan di sini untuk fitur pesan tiket, kemudian ada pesan tiket detailnya. Lalu untuk berbagai informasi terkait penerbangan itu juga salah satu fitur seperti tentang kami, karir, timnya, dan ada katalog promo dan juga pertanyaan yang sering ditanyakan. Dan yang terakhir adalah review secara real time. Dan juga di sini sama ya untuk template backgroundnya. Saya tambahkan di sini ada identitas, lalu ada PCR, dan juga di sini ada logo dari Phoenix-nya. Untuk yang poster ketiganya itu belum saya buat. Jadi untuk progres poster segini aja dulu. Nanti akan saya coba melakukan beberapa perubahan mungkin jika diperlukan, dan juga untuk poster ketiganya kan saya buat juga. Oke, mungkin sekian untuk progress project dari saya dari project akhir ini. Jika ada salah kata ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.